Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul Pemanfaatan Energi Panel Surya dan Marine Locator untuk penerangan serta navigasi perahu nelayan dengan sumber pendanaan itu dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia untuk tahun pendanaan 2025. Dalam kegiatan PKM ini kita akan memberikan penyuluhan dan pelatihan pemasangan komponen panel surya dan komponen marine locator pada perahu ikan kapasitas 3 gross tonnage milik Mitra Nelayan Cinta Bahari, Desa Pulau Ampel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga yang hadir di sini Mitra Rukun Nelayan Cinta Bahari semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kehadiran tim PKM dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Perkapalan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan skema program kemitraan masyarakat untuk tahun 2025. Jadi untuk kali ini judul pengabdian masyarakat yang akan kita laksanakan itu berjudul Pemanfaatan Energi Panel Surya dan Marine Locator untuk penerangan serta navigasi perahu nelayan Desa Pulau Ampel di area fishing ground. Jadi di sini ada dua, Pak. Satu panel surya dan satu adalah marine locator. Kalau panel surya kita sudah tahu ya, dari tahun ke tahun kita sudah pelatihan pemasangan panel surya. Saya yakin dari mitra nelayan sudah ahli dalam pemasangan. Nah, yang kita tambahkan di sini ada satu, yaitu marine locator. Nah, marine locator ini dimaksud adalah untuk keluarga di darat bisa pantau suaminya atau ponakannya, saudaranya yang lagi beroperasi di area fishing ground dalam kegiatan penangkapan ikan, bisa tahu posisi. Nah, itu nanti akan kita berikan pelatihan ya setelah ini ya. Nah, untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu sumber pendanaan dari Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Beda sama tahun yang kemarin. Tahun kemarin itu pendanaannya internal dari UPN Veteran Jakarta. Tapi tahun ini kita dapat pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, sehingga ini kita harus sama-sama bagaimana ini bisa kita sukseskan kegiatan ini dengan
harapan hasilnya nanti bisa dinikmati oleh para nelayan dalam rangka pengembangan produksi hasil tangkapan ikan dan pengembangan pemasaran ikan, sehingga nanti kita lihat ada perkembangan sebelum dan sesudah kita lakukan pemasangan energi panel surya dan marine locator. Di samping itu harus juga tahu tentang bagaimana perawatan komponen marine locator ini, terutama terhadap percikan air ya, karena ini perahu di laut, kita hindari percikan air. Sehingga kemarin masalah penempatan komponen-komponen seperti baterai itu harus ada di dalam kotak ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti untuk marine locator dipelajari, cuma nanti dipelajari pada saat kita belajar pemasangannya. Dia lebih mudah daripada panel surya. Yang penting kalau kita sudah tahu, itu sudah ya. Ini ada kaitan dengan pemakaian internet. Nah, internet sudah saya bayar 1 tahun. 1 tahun ya Pak, kita sudah bayar 1 tahun. Berapa? 180.000 1 tahun. Sehingga nanti kalau 1 tahun berakhir, saya kira dari komponen lain itu bisa sama-sama 180.000 nanti untuk bisa pendaftaran. Bisa ya Pak? Bisa. Artinya 1 bulan berapa? Tinggal 1. Ini masalahnya penting karena kondisi keselamatan kita di laut harus diketahui oleh saudara-saudara kita yang ada di darat, terutama istri, anak, ya. Nah, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan untuk awal kegiatan penyuluhan ini. Nanti untuk penjelasan komponen panel surya dan marine locator akan disampaikan oleh mahasiswa. Nah, ini saya bawa mahasiswa semester akhir, yang nama-nama mereka ini masuk di dalam proposal pengabdian masyarakat ya. Jadi ada perempuan 2 yang ini namanya Ayu, ini namanya Alvin Yosef, ini namanya Pais ya. Ini dari Fakultas Ilmu Komputer yang ahli tentang TI kan, teknologi informasi. Dia ini namanya Muhammad Novar. Dia yang merakit marine locator. Ya, nanti akan disampaikan secara detail bagaimana caranya. Nanti akan dilanjutkan dengan lakukan pelatihan bagaimana pemasangan di perahu ya. Kemudian di sini ada Pak Didi, dari tahun kemarin beliau ada di sini. Kenal kan? Pak Didi dari dosen di Fakultas Ilmu Komputer, ahli di dalam teknologi informasi. Ini bersama-sama mahasiswanya ini merakit marine locator. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau ada yang tidak paham, ini beliau yang nanti akan menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan marine locator. Kemudian ini pada Murah juga tahun kemarin ada ya, pada Murah. Ini sudah dokter semua ini Pak. Lihat, ini sudah dokter. Ya. Orang jenius semua. Iya. Jadi mereka ini tujuannya datang untuk bagaimana transfer ilmu pengetahuan. Jadi bukan berarti nelayan yang biasa
hanya tiap hari pergerakan perahu ke cari ikan, tapi harus juga punya ilmu, baik perahu sendiri ada komponen-komponen apa yang dipasang di perahu juga diketahui, dipelajari, ya. Nah, saya kira begitu. Nanti dilanjutkan untuk paparan berikut apa namanya komponen panel surya. Komponen panel surya nanti akan disampaikan ini Ayu, ya. Ini bisa langsung aja Ayu, ya, silakan. Baik, selamat pagi Bapak-bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Tumarismani Rahayu, biasa dipanggil Hayu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen dari panel surya ini. Jadi komponen panel surya sendiri itu ada panel surya sendiri dan ada solar charge controller. Nah, solar charge controller ini nanti yang akan menghubungkan antara panel surya dan pencahayaan dan aki atau baterai. Jadi nanti ada beberapa kabel di sini. Ini nanti bisa dihubungkan dengan kabel-kabel yang akan menghubungkan ke panel surya ataupun ke pencahayaan ataupun ke baterai itu sendiri. Nah, di sini tadi kan saya sebutkan ada beberapa kabel. Nah, ini bentukannya jadi kabel nanti akan dihubungkan seperti ini ke panel surya, terus ke lampu pencahayaan, terus di sini ke aki. Nah, dari aki atau baterai ini nanti bisa dimanfaatkan untuk kelistrikan yang diperlukan lainnya, seperti untuk ngecas atau apa gitu. Nanti bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, mungkin lebih jelasnya untuk cara merakitnya nanti itu akan dipraktikkan pada saat merakit di kapalnya nanti mungkin ya, akan dijelaskan dia di perahunya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Baik, selamat pagi Bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Lagini. Di sini saya selaku mahasiswa yang merakit komponen untuk marine locator. Jadi untuk marine locator ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah aki tadi, aki yang juga terhubung dengan panel surya tadi. Lalu ada juga microcontroller sebagai otak dari sebuah sistemnya. Lalu ada modul GPS yang berfungsi untuk melacak lokasinya nanti. Dan juga nanti ada komponen tambahan seperti handphone yang mungkin sudah dimiliki lah oleh bapak-bapak sekalian. Yang nantinya HP tersebut digunakan untuk melihat dari website lokasi dari perahu atau kapal yang sedang berlayar. Nah, untuk peralatan kerja dan pendukungnya ini di sini ada bor tangan dan juga mata bornya. Nanti ini berfungsi mungkin untuk membolongi box atau bracket-bracket lainnya. Lalu ada palu juga, lalu ada tang dan obeng bunga atau pelatnya. Mungkin untuk presentasinya cukup sekian. Nanti dilanjutkan ke langsung ke prakteknya. Ya, mungkin sebelum ke lapangan tentang marine locator ada yang mau ditanyakan? Cukup, jadi nanti langsung kalau mereka ini biasa tahu itu nggak tahu teori-teori gitu. Jadi langsung tahu pada saat pelatihan. Artinya belajar di pelatihan itu tahu lebih cepat daripada belajar teori. Oke, jadi untuk pemasangan panel surya nanti kita libatkan pada nelayan sama marine locator nanti sama mahasiswa ya, sama-sama kita kerja biar agak cepat sedikit. Saya kira cukup. Ada Pak Didik yang mau disampaikan sedikit sepatah dua kata. Jadi mungkin kayak sedikit tambahan aja. Di marine locator ini intinya masih menggunakan sinyal HP, tapi tidak perlu menggunakan HP bapak. Jadi ini sebenarnya sudah ada perangkat yang terkoneksi ke dia. Saat ini kami pasang pakai kartu Telkomsel ya, karena kemarin dari bapak kalau yang di sekitar Jawa ini Telkomsel, tapi kalau yang di daerah Lampung sana EL katanya
ya kan? Tapi katanya kemarin ya udah dekat-dekat sini aja dulu gitu. Ya udah kita kasih Telkomsel. Tapi nanti kalau memang bapak mau ke sana pun juga bisa diganti. Lalu kedua, andai kata perangkat itu mungkin macet atau apa, itu juga bisa nanti beralih ke HP bapak, jadi pakai tethering gitu. Nanti kita diberitahu, jadi seperti itu lokatornya. Jadi kalau ke HP bapak, berarti nanti kena apa ya, biaya koneksinya dari HP bapak gitu aja. Jadi ini selama ini nanti sudah didaftarkan, ini kan sudah didaftarkan, karena untuk mendaftarkan kan harus menggunakan KK gitu ya kan? Itu oh sudah didaftarkan semua? Oh sudah. Oke, kalau sudah didaftarkan berarti nanti nggak perlu lagi pakai HP bapak gitu, ya. Tapi nanti kalau misalkan bapak mau pakai HP bapak juga bisa juga, gitu, sama aja. Jadi nanti bebas aja. Nah, begitu. Cuman kalau pakai HP bapak nanti biayanya kena ke koneksi bapak, tapi nggak banyak kok, nggak banyak, dia kan cuma data aja gitu. Ya, itu aja. Ya, Bapak. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pelatihan semua bisa mengerti apa sistem daripada Merin Lokator. Ya, saya kira cukup sekian kegiatan penyuluhan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung aja supaya kita kejar waktu untuk pemasangan. Sudah perahu ikan sudah ada 1, 2, 3 ya. Mulai ya. Dalam kegiatan pelatihan pemasangan panel surya dan Merin Lokator ini ada 4 perahu nelayan. Ini nanti nelayan akan dilatih untuk bagaimana proses pemasangan panel surya dan Merin Lokator. Jadi nanti hasilnya nanti akan kita lihat, nanti akan kita uji coba sampai dengan penerangan itu jalan, penerangan itu bisa berfungsi dan juga sistem lokator sudah bisa berfungsi. Jadi ini ada 4 perahu yang kita pasang. Saya kira itu yang nanti akan kita lakukan dalam kegiatan pelatihan pemasangan Merin Lokator. Terima kasih. Ya, penginstalasian pemasangan panel surya sama Merin Lokator. Sekarang ini kita lanjut dengan melakukan pengujian dari komponen Merin Lokator yang nanti disampaikan oleh Pak Didit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kita berada di boot 2 atau kapal 2 ya. Di kapal 2. Nah, di kapal 2 ini ini kapal 2 ya. Ini Merin Lokatornya, perangkat Merin Lokator. Ini saya tunjukkan, ini kapal 2. Ada labelnya ya, kapal 2. Nah, ini bapak ini adalah pemilik kapal 2 kata-kata. Perahu ya, pemilik perahu 2 ya. Maaf kalau tadi katanya kapal, perahu 2. Jadi pemilik perahu 2, nelayan 2 gitu. Nah, ini perangkat ini terhubung ya Pak dengan aki. Jadi Bapak nggak usah menyediakan baterai lagi karena aki ini juga nanti sekaligus untuk penerangan. Ini kalau saya nyalakan, ini penerangan menyala ya, gitu ya, dengan baik. Lalu ini saya matikan lagi dari sini, mati. Jadi aki ini terisi oleh panel surya, diisi oleh panel surya di atas saya ini ya. Ini panel suryanya gitu. Kalau siang hari dia terisi, jadi kalau malam hari masih ya cukup lah, masih cukup dipakai untuk penerangan dan juga untuk Merin Lokator aja adalah berupa transponder, jadi dia akan mengirim ke darat. Nah, cara bekerjanya pertama ya Pak, ini pastikan dulu lampu ini, lampu yang di sini, ini jangan sampai lampu nyala merah Pak. Kalau lampu nyala merah itu nanti artinya sinyalnya nggak kena. Iya. Ya, selain merah ini nggak ada merah ya, biru sama hijau. Ya, ini lampu ini, lampu LED di sini ada biru sama hijau. Itu aja udah. Itu terus udah, kalau udah kita tutup ya. Kenapa kita tutup? Karena mencegah kalau hujan, air dan sebagainya. Kita tutup begini, udah gitu udah. Sekarang kita tinggal pantau dari sini. Nah di sini Bapak ada HP? Handphone dia aja. Nah itu ada HP.
Alamatnya adalah sebentar ya Pak. Saya coba cari alamatnya. Ini Amir Mercy. Coba ini bisa dibuka dari sini Pak. Kita cari dulu internetnya adalah ini. Oke, coba tadi ini adalah Amir Mar SSY ya. Baru Amir Mar SSY .my.id garis miring boot lokator. Boot lokator garis miring lagi bootlocator.html Nah, kita enter. Oh, ini Bapak ininya nggak ada sinyal ya? Nggak ada. Benar. Bisa SMS Bapak? Ada. WA bisa? Bisa. Nomor WA berapa? Tapi nomor WA itu SL. Hah? SL nomor WA-nya. Oh, XL. Iya. Tapi ini ada sinyalnya kan? Ada. Ada sinyalnya XL. Iya. Berapa nomornya WA Bapak? 087. Bentar. Bentar ya. Saya catat dulu nomor WA-nya. Saya masukkan dulu supaya saya bisa WA ke Bapak. Iya. Kasih nama boot 2 gitu ya. 087 808 808 087 808 iya 087 808 829 829 562 iya 562 iya. Oke. Sebentar kita lihat. Saya coba kirimkan saya sapa dulu. Boot 2. Oh, kok enggak ini? Ada sinyal? Enggak. Bapak biasanya pakai apa? Diberi kesempatan. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah. Artinya udah hampir berjalan 5 tahun ya. Kita selalu silaturahmi sama kita, komunikasi yang baik. Ya, alhamdulillah impian para nelayan diwujudkan dengan Bapak. Saya bangga, saya terima kasih. Ya harapan kami nomor 1 kita mudah-mudahan selalu sehat, banyak rezekinya. Yang seterusnya ya mudah-mudahan program ini ya berkelanjutan lagi dengan harapan kami. Ya mudah-mudahan apa yang diberikan Bapak ya bermanfaat bagi masyarakat kami dan khususnya kami. Insya Allah kami rawat ataupun kami jaga semaksimal mungkin. Insya Allah ini saya yakin bermanfaat untuk masyarakat kami.
Mungkin itu aja yang kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih banyak. Meningkatkan produksi. Iya. Dan yang menambah satu kemudahan untuk melakukan aktivitas mencari ikan, menambah penghasilan produksi penangkapan cara mendapat ikan, insya Allah akan selalu meningkat dan memudahkan untuk memasarkan ikan juga kita lebih meningkat. Mungkin itu aja. Terima kasih kepada semua. Baik, ini dapat kami jelaskan dari hasil pengujian panel surya untuk penerangan perahu ikan. Hasilnya adalah ini penerangan yang dihasilkan dari panel surya untuk perahu ikan nomor 1. Kemudian ini adalah penerangan untuk perahu ikan yang dihasilkan dari panel surya untuk perahu nomor 2. Kemudian ini adalah penerangan dengan menggunakan panel surya untuk perahu ikan nomor 3. Dan ini adalah penerangan yang dihasilkan dari panel surya untuk perahu ikan nomor 4. Untuk setiap namanya perahu ikan atau kapal ikan itu biasanya identik dengan gross tonnage. Ya. Nah, gross tonnage itu kalau kita tahu bagaimana cara kita ukur gross tonnage, itu artinya panjang kapal atau panjang perahu dikalikan dengan lebar, dikalikan dengan tinggi, dikalikan dengan koefisien blok, kemudian dikalikan dengan koefisien gross tonnage. Nah, koefisien gross tonnage sudah konstan, itu sudah ditetapkan. Udah tetap. 0,353. 0,353 itu berlaku untuk semua perahu. Semua kapal. Koefisien. Tapi kalau koefisien blok tergantung daripada tergantung dari bentuk lambung. Jadi kalau kotak satu, makin runcing makin kecil koefisien bloknya. Makin kecil. Itu. Kalau frigate berapa tadi? Kapal-kapal perang frigate. Ya, tapi tergantung kita antara 0,25 0,3. Ada yang lebih kecil lagi dari 0,25. Ya, tergantung dia punya runcingan itu. Ya kan? Semakin runcing semakin mendekati nol ya. Iya. Gross tonnage itu artinya itu. Itu menantang loh bikin kapal yang lambungnya sangat kecil, V.